itu bisa diketahui yang pertama, Pak itu Rudiana, ya, karena dia selaku ayahnya Eki. Saya sebutkan aja ini ya, XTC sama Monreker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih di seputar kasus Vina Cirebon. Dan hari ini kita akan mereaction sebuah pernyataan dari Dery Noah. Ya, sepertinya dia tahu persis dengan permasalahan kasus Vina Cirebon ini. Apa saja nanti yang akan disampaikan oleh Dery Noah akan kita simak bersama-sama. Dan terima kasih yang sudah mampir di channelnya Cak Bokel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan saya udah bikin story itu ya, kenapa saya nggak bisa bikin video atau upload karena beberapa fitur dicekal. Jadi saya coba usahakan lagi bisa upload video tentang penjelasan kasus Vina ini. Kasus Vina ini itu kalau secara logika itu bisa diketahui yang pertama, Pak itu Rudiana, ya, karena dia selaku ayahnya Eki, dia sebagai korban. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu dari dua geng motor. Saya sebutkan aja ini ya, XTC sama Monreker. Ya. Jawabannya itu ada di mereka. Mereka seharusnya tahu apa kejadian yang ada di tahun 2016 itu. Ya. Dan juga udah diakui oleh XTC bahwa Eki adalah anggotanya. Nah, tinggal si Monreker nih. Jadi biar kalian tahu ya, XTC sama Monreker ini itu ada bentrok di tahun 2016. Nah, ini juga alasan saya kenapa nggak gubris si Liga Akbar. Karena dari sorot matanya udah kelihatan kalau dia ini terpaksa untuk memberikan pernyataan. Nah, kalian udah tahu sendiri kan, dia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi yang dipaksa. Sedangkan dia tidak tahu kejadian sebenarnya gimana. Tapi ini ya, dia itu tahu bahwa si Eki ada masalah dengan Ucil atau Rivaldi. Dia udah ditangkap, udah dipenjara. Nah, dan informasi terbaru bahwa beberapa terpidana yang udah tertangkap ini lapasnya dipisah-pisah. Nah, dipisah-pisah nih ya. Kalau kalian ingin tahu Ucil yang mana itu, saya udah juga upload di Instagram ya. Ada Peggy juga itu, yang klarifikasi katanya semuanya pinjem semua tuh ya. Dia juga deket sama XTC. Dan banyak orang-orang Jawa Barat dan terutama di Cirebon itu bilang dia itu di geng motor paling beringas tuh. Dan apakah ini ada hubungannya dengan bandar narkoba? Saya jawab ada. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa search kasus narkoba yang ada di Aceh Tamiang. Tuh, kalian lihat. Jadi bosnya itu udah ketangkap. Nah, yang sekarang merajalela ini itu anak buah dari bos bubuk ini. Jadi berawal dari anak buah ya, terus dia akhirnya bergerak sendiri. Saya herannya gini, kenapa kok polisi nggak nangkep semua gitu loh, sampai ini ada sisa dari bos-bos narkoba. Itu ya. Jaringannya juga Malaysia antara Indonesia. Dan Bapak itu Rudiana itu yang mengurusnya. Tuh.
Kalau kalian tahu, di bandar narkoba ini yang di kasusnya Vina sama Eki ini, itu banyak bintang-bintang yang ada di dalam sana. Tuh. Kalian pasti bertanya-tanya ini, kenapa Bapak Kapolri ya itu sampai bergetar tangannya saat menerima mandat dari Presiden untuk mengurus kasus ini sampai tuntas? Karena lawannya itu banyak gitu. Dan kelas kakap. Jadi memang ngurusnya ini nggak gampang. Tapi kalau ini sekalinya keungkap, semua masalah-masalah itu pasti ketemu nanti. Dan bakal banyak kasus-kasus yang terungkap gitu ya. Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari Itu Rudiana ya, masih banyak menerima berita simpang siur. Tapi ada berita yang memang benar. Itu Rudiana itu nikah lagi. Ya. Pernyataannya sangat detail dan terinci ya. Dan siapakah Dery Noah ini? Dia sangat-sangat tahu persis tentang kasus ini. Nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Ya pertama dari Itu Rudiana. Itu satu ya. Karena dia pasti tahu tuh waktu menyidik kasusnya. Dan dia seorang polisi juga. Yang kedua, itu Reserse Kriminal Umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga, Kapolda Jabarnya. Nah, kan beberapa lawyer-lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar, itu dihalang-halangin ya. Sampai saya mendapat informasi itu bahwa Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan Huli Bangunan. Kok sampai segitunya gitu kan? Lalu saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka? Enggak. Jadi gini guys, Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning di uploadan Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, 3 DPO, ya. Saka ini, ya, dia ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak Itu Rudiana. Siapa lagi yang bisa hilang? Iga Akbar bisa hilang. Siapa lagi yang bisa hilang? Pak Suroso, sebagai orang yang menolong Eki dan Vina waktu di TKP, ya kan? Nah, saya juga dapat informasi ya bahwa banyak suap-suapan ke orang-orang Cirebon untuk menutup mulutnya, tidak memberitahukan proses penangkapan. Kalau memang orang-orang Cirebon itu ingin kebenaran ini terungkap, jangan terima uang itu. Tapi kemungkinan ada suatu paksaan. Kalau mereka sampai ngelawan, mungkin ini ya, sampai warga Cirebon ini ketakutan tuh ya. Pastinya ada paksaan tuh. Kalau sampai ingin melawan, nggak mau nurut gitu ya. Jadi kepada Bapak Kapolri, dengan hormat saya minta Anda ini
membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar, lalu Reserse Kriminal Umum, Pak Ibtu Rudiana, itu kunci-kunci paling penting ya. Lalu lindungi beberapa oknum yang sekarang udah mengaku bahwa dia dipaksa oleh Ibtu Rudiana sebagai saksi bayaran. Liga Akbar itu harus diperiksa dan dilindungi. Saka Tata juga harus dilindungi karena dia tahu foto 3 DPO. Lalu Pak Suroso juga harus dilindungi sebelum ketiga orang ini akan menghilang seperti yang lainnya. Oke sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi pernyataan dari Noah. Dengan secara detail dan rinci dia membeberkan di balik kasus Vina Cirebon ini ada apa sebenarnya, dan akan kita kawal terus, kita ikuti terus hingga kasus ini selesai dan terungkap siapakah dalang di balik kasus ini dan siapakah DPO-DPO yang selama ini dicari. Terima kasih, Cak Bokel undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.